Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghazal Fani. Saya berasal dari kelas 2 BKPI 2B. Jadi di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang perkembangan psikososial. Apakah perkembangan psikososial? Teori perkembangan psikososial dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Erikson, yang mana Erikson ini menyatakan bahwa kepribadian berkembang dalam urutan yang telah ditentukan melalui 8 tahap perkembangan psikososial. Dari bayi hingga dewasa, selama setiap hidup seseorang mengalami krisis psikososial yang dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi perkembangan kepribadian. Nah, menurut teori Erikson, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas perkembangan psikososial di setiap tahapan usia akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan bijak. Seperti itu. Jadi, teori perkembangan psikososial Erikson menjelaskan tentang tahap perkembangan pada usia remaja berada pada tahap sense of identity vs role confusion, yaitu perasaan sadar akan jati dirinya sendiri sehingga muncul pertanyaan, siapa saya? Nah, seperti itu. Apakah saya normal? Bagaimana masa depan saya? Dan lain sebagainya. Dalam tahap ini remaja akan mencari banyak reinformasi dan selalu mencoba hal baru untuk menemukan jati dirinya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Psikososial ialah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencangkup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya, seperti itu. Psikososial menunjukkan pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial, berarti terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan sosial, yang mana pada psiko ini mengacu pada aspek psikologis tentunya dan individu, yang mana menyangkut tentang pikiran, perasaan, dan perilaku, seperti itu. Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang sekitarnya, seperti itu. Istilah psikososial berarti menyinggung relasi sosial atau hubungan sosial yang mencakup faktor-faktor psikis, seperti itu. Adapun menurut Erikson, ego ini sebagian bersifat tidak sadar, mengorganisir, sintesis pengalaman sekarang dengan pengalaman dari masa lalu dan dengan diri masa yang akan datang. Ia menunjukkan 3 aspek ego yang paling sering berhubungan, yaitu yang pertama, yaitu 3 aspek ego tadi. Yang pertama, body ego, yang kedua ego ideal, yang ketiga ego identity. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu. Body ego ialah mengacu pada pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Artinya individu cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik tubuh orang lain, seperti itu. Dan kedua, ego ideal, gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri suatu yang bersifat ideal. Maksudnya bahwa individu cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dengan orang lain. Itu ego ideal. Yang ketiga, ego identity, gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Artinya bahwa gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Itu yang dimaksud ketiga tadi. Yang pertama body ego, ego ideal, dan ego identity. Nah, secara umum tahapan perkembangan psikososial ini menekankan pada perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis bila mana tidak dapat melampaui dengan baik. Semakin individu mampu mengatasi krisis, maka akan semakin sehat perkembangannya. Seperti itu. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.